Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Niko Mawaswandeni dengan NIM 2211031680. Nah, di sini saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang aritmatika, waktu, percepatan, jarak, dan keuangan. Nah, materi yang pertama yaitu aritmatika. Nah, topik yang pertama yaitu konsep satuan waktu dan operasinya. Sebelum tahun 1960-an, pandangan klasik mengenai waktu, pemandangan sebagai karakter yang konstan diwakili dengan oleh satuan materi rata-rata. Nah, konsep ini terkait erat dan dengan ratusan bumi dan membagi menjadi 24 jam. Setiap jam menjadi 60 menit dan setiap menit menjadi 60 detik. Namun, untuk mengatasi ketidakterkaitan terputarnya bumi pada tahun 1960, diterapkan definisi waktu yang lebih akurat dengan detik atom sebagai dasarnya. Nah, detik atom itu terkait dengan getaran atom Celsius menyertai sistem waktu yang lebih detail dan tidak dipengaruhi oleh rotasi bumi. Nah, standar waktu saat ini diatur oleh lembaga seperti BIVM atau memastikan keuangan waktu dalam berbagai aplikasi teknologi dan ilmiah. Nah, satuan waktu dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu satuan waktu tak baku. Contohnya menonton satu, 2, 3, dan selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu satuan waktu yang dibakukan. Jadi contohnya yaitu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, atau abad. Nah, selanjutnya yaitu operasi satuan waktu. Yang pertama yaitu penjumlahan pengurangan waktu. Ketika menjumlahkan atau mengurangkan waktu, untuk memperhatikan satuan waktu yang sesuai, jika berbeda, konversi terlebih dahulu ke satuan yang sama. Contohnya, butuh belajar di sekolah 2 jam 30 menit. Lalu, sesampainya di rumah butuh belajar lagi selama 1 jam 24 menit. Berapa total waktu butuh belajar? Nah, jadi 2 jam 30 menit ditambah 1 jam 45 menit sama dengan 4 jam 15 menit. Nah, yang kedua yaitu perbandingan waktu. Untuk membandingkan waktu, perlu diubah menjadi satuan yang sama. Lalu, bandingkan jumlah dari setiap satuan waktu. Contohnya, 3 jam 15 menit atau 2 jam 45 menit. Nah, yang kedua yaitu konsep jarak terkait dengan panjang garis terpendek yang berhubungan dua titik. Jadi jarak adalah batasan panjang berdasarkan satuan panjang tertentu yang diukur melalui periode waktu tertentu. Jarak memiliki banyak satuan. Untuk mempermudahkan pembelajaran materi jarak percepatan, kita harus paham dengan satuan jarak. Nah, selanjutnya yang topik ketiga yaitu konsep percepatan. Nah, dalam konsep matematika, besaran ditempuh oleh suatu benda dalam waktu dapat disimpulkan kecepatan adalah wujud periode yang ditentukan sebagai satuan ukuran. Nah, jadi percepatan itu merupakan jarak yang ditempuh oleh suatu benda atau seseorang dalam suatu waktu. Adapun satuan percepatan, misalnya ada kilometer atau jam, meter atau detik, meter atau menit. Nah, jadi arti dari 1 meter, kilometer per jam itu adalah bahwa jarak 1 kilometer dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. Nah, 1 menit atau 1 detik diartikan bahwa 1 meter dapat ditempuh dalam waktu 1 detik. Dalam menghitung kecepatan, terdapat banyak satuan yang dapat digunakan, seperti kilometer per jam, kilometer per menit, meter per jam, meter per menit, ataupun meter per detik. Semua itu tergantung pada satu satuan-satuan yang didapat. Selanjutnya, topik yang keempat yaitu masalah jarak, waktu, dan percepatan. Nah, banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari sekali
melibatkan mencari jarak, waktu, atau percepatan berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, jadi rumus dari masalah jarak, waktu, dan percepatan itu adalah S sama dengan D per T. Nah, rumus-rumus berikut dapat digunakan. Yang pertama yaitu rumus percepatan yaitu V. Yang kedua yaitu rumus jarak yaitu D dibagi D sama dengan T kali waktu. Nah, yang ketiga yaitu rumus waktu atau bisa dilambangkan dengan T bagi waktu bagi waktu. Materi yang selanjutnya yaitu bunga majemuk dan bunga tunggal. Nah, dalam bunga majemuk dan bunga tunggal, bunga dapat dianggap sebagai hutang yang dibayarkan oleh satu orang si peminjam untuk penggunaan suatu aset yang disebut sebagai modal milik orang atau pemberi pinjaman. Kondisi yang dapat dari setiap transportasi akan disepakati bersama. Misalnya, setelah jangka waktu tertentu, modal dapat dikembalikan kepada pemberi pinjaman dengan bunga yang jatuh tempo, atau beberapa pembayaran bunga dapat dilakukan sebelum peminjaman. Nah, pengertian bunga majemuk itu merupakan bunga yang sudah dihasilkan ditambahkan ke bunga pokok pada akhir tiap-tiap periode pembayaran bunga dan kemudian ikut dipakai sebagai dasar untuk menentukan besarnya bunga. Pada periode berikutnya, bunga majemuk dihitung berdasarkan saldo terakhir setelah pembunga jumlah bunga untuk setiap periode pembangunan mengalami kenaikan disertai dengan kenaikan modal awal atau pokok pinjaman tersebut. Nah, contoh permasalahan bunga majemuk. Pemecahan masalah yang terkait dengan bunga majemuk dan bunga tunggal, aspek kunci dalam pengelolaan keuangan pribadi maupun dalam dunia bisnis. Pertama-tama, pemahaman yang baik tentang perbedaan antara bunga majemuk dan bunga tunggal penting dalam pengembalian keputusan finansial yang cerdas. Dalam konteks bunga majemuk, pemecahan masalah seringkali terkait dengan menghitung potensi pertumbuhan interval atau tabungan seiring perjumlahan waktu. Nah, ini termasuk mengidentifikasikan beberapa jumlah dana yang dapat diharapkan pada suatu titik masa depan berdasarkan tingkat bunga tertentu. Nah, dalam pemecahan masalah ini, sesama ini sering digunakan dalam pemecahan pensiun interval jangka panjang atau perencanaan pendidikan. Nah, jadi selanjutnya yaitu tentang pengertian bunga tunggal. Adapun pengertian bunga tunggal ini adalah bunga yang pada setiap akhir jangka waktu tertentu dapat mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Bunga atau interven adalah balas jasa atas pinjaman uang atau barang yang dibayar debit kepada krediator. Pengertian bunga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah imbalan jasa untuk pembangunan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu. Berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, pengertian bunga tunggal adalah bunga yang dihitung berdasarkan modal atau pokok pinjaman. Nah, jadi bunga tunggal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu bunga pokok. Nah, jadi bunga yang dibungai juga sebagai pokok pinjaman yang satuan mata uangnya. Yang kedua yaitu tarif bunga. Nah, tarif bunga ini merupakan suatu tingkatan bunga yang dikenakan oleh seorang memberi pinjaman kepada peminjam sebagai kompensasi atas penggunaan uang atau modal yang dipinjamkan. Yang ketiga yaitu jangka waktu atau periode. Nah, jangka waktu atau periode ini merupakan satuan waktu perhitungan bunga yang diberlakukan bila tingkat bunga 3% per bulan, maka perhitungan bunga dilakukan per bulan. Demikian juga satuan waktu sehari, maka satuan bunga bisa disesuaikan. Misalnya, data bunga 2% per bulan
dijadikan menjadi 2% dibagi 30 asuransi jumlah harian dalam satuan bulan. Nah, adapun contoh permasalahan bunga tunggal. Nah, dalam konteks bunga tunggal, pemecahan masalah seringkali berkaitan dengan menghitung jumlah permasalahan harus dilakukan selama jangka waktu tertentu. Perhitungan asuransi, pinjaman, pembayaran, produk keuangan tertentu, atau pemecahan pinjaman agar sesuai dengan kemampuan keuangan. Dalam keduanya, pemecahan masalah ini memerlukan penggunaan rumus matematika yang sesuai, termasuk rumus bunga majemuk dan rumus bunga tunggal, serta penggunaan alat bantu seperti kalkulator keuangan. Nah, ahli dalam pemecahan masalah ini menemukan individu atau bisnis untuk membuat proyek yang lebih akurat tentang masa depan pensiunal mereka. Nah, jadi menghindari hutang yang berlebihan dan memecahkan interval atau tabungan yang bijak. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Paramesati. Om Santi Santi Santi.